warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milda Safitri, saya mahasiswi dari Prodi PGMI semester 3 unit 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Pengertian dan Kesatuan Bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan dan kesatuan pula berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Indonesia mengandung dua pengertian, yaitu pengertian Indonesia ditinjau dari segi geografis dan dari segi bangsa. Dari segi geografis, Indonesia berarti bagian bumi yang membentang 95 derajat sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan atau wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia dalam arti luas adalah seluruh rakyat yang merasa senasib dan sepenanggungan yang bermukim di dalam wilayah itu. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dan dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Makna pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah Kementerian Pertahanan Keamanan telah merumuskan hakikat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, di mana disintegrasi persatuan dan kesatuan bangsa adalah ancaman yang perlu mendapat perhatian serius. Di era globalisasi ini seharusnya mengartikan ancaman sebagai sebuah kondisi tindakan yang memiliki potensi baik alamiah maupun hasil rekayasa yang berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata, yang dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia tersendiri yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong royong. Kedua unsur yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi atau pencampuran kebudayaan. Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itu yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut yang akan saya sebutkan. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi kemerdekaan. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan. Prinsip-prinsip itu adalah 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Intan Azhari. Kurang lebihnya dan apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Azhari, saya dari Prodi PGMI semester 3 unit 2. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Milda Safitri, yaitu tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang keempat,
adalah prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Poin selanjutnya, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Antara lain yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan otonomi daerah, memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum. Lalu, perlindungan, jaminan, serta menunjang tinggi hak asasi manusia dan memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Dan juga meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sehingga semangat itu tidak luntur. Dan mengembangkan semangat kekeluargaan yang perlu kita lakukan dan juga menghindari penonjolan sara atau perbedaan. Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, serta adat-adat, istiadat, kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, yang harus kita hindari antara lain, yang pertama egoisme, yang kedua ekstremisme, yang ketiga sukuisme, yang keempat provinsialisme, yang kelima acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan, dan yang keenam fanatisme yang berlebih-lebihan, dan lain sebagainya. Poin yang terakhir, cara mewujudkan persatuan dan kesatuan. Untuk dapat memacu diri agar terbina persatuan dan kesatuan, paling kurang terdapat 10 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, berorientasi ke depan dan memiliki perspektif kemajuan. Yang kedua, bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematik dalam bekerja. Yang ketiga, bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Yang keempat, selalu membuat perencanaan. Yang kelima, memiliki keyakinan segala tindakan mesti konsekuensi. Dan yang keenam, menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain. Lalu yang ketujuh, rasional dan percaya kepada kemampuan iptek pribadi. Yang kedelapan, menjunjung tinggi keadilan dan berorientasi kepada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab generasi saat ini adalah bagaimana mempertahankan apa yang telah ada dan jauh lebih penting lagi mengembangkannya. Untuk mengemban misi itu, kesatuan dan persatuan amat dibutuhkan. Mengingat begitu banyaknya rintangan-rintangan yang dihadapi bangsa Indonesia, masalah persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan saat menghadapi bangsa asing saja, melainkan terus diperlukan hingga sekarang, agar kemerdekaan bangsa dan negara yang berhasil dicapai oleh pendahulu kita tidak goyah dan hancur di tangan kita. Maka dari itu yang kita butuhkan di masa depan adalah sejarah sebagai pembelajaran moral untuk kepentingan kebangsaan. Masa lalu sebagai pengalaman adalah guru dan darinya kita dapat berefleksikan dan memperoleh banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Persatuan dan kesatuan yang dibangun bangsa Indonesia bukanlah uniformasi dan juga bukan untuk meniadakan kemajemukan masyarakat. Karena itu harus didasari bahwa persatuan dan kesatuan nasional yang kita inginkan adalah persatuan dan kesatuan yang tetap menghargai pluralisme dan sekaligus menghormati dan melihara keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.